المتعلمين في الدين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب فضيلة الشيخ الإمام صاحب الرتيب قطب العرشاد وغاث العباد والبلاد ساداتنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد ثم إلى روحي فضيلة الشيخ الحبيب عبد القادر بالفقيه ثم إلى روحي الحبيب عبد الله بالفقيه ثم إلى روحي الحبيب عبد الله بن حسين الشامي العطاس ثم إلى روحي الحبيب سقى بن مهدي بن الشيخ بكر بن سالم ثم إلى سيد محمد بن علي بن عباس المالكي الحسني ثم إلى روحي عمدة المفتي والمستفتي فضيلة الشيخ معلم كي حجي محمد شافعي حدامي بن حجي محمد صالح رائدي ثم إلى رياضية كي حجي عبد الحامد عبد الحليم الداري ثم إلى رياضية كي حجي تباغس أنصر محمود ثم إلى رياضية كي حجي عبد الصمد بن حجي محمد ثم إلى رياضية كي حجي نور الدين بن صديق ثم إلى رياضية كي حجي دمية بن جهان بن أبينا الكرام عبد الرحيم بن برناس وبنس بن حسن وحسن بن عبد الله وليلي بالتزوين وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد الله علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بنية أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهونا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين بأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين وإلى حضرة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ففي سند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمهم الله تعالى وأدام نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين أمين قال رضي الله تعالى عنه أجمعين. وقد خطر لنا وضع هذا التأليف من مدة ثم خطر لنا تأخيره إلى أن تمضي 63 من العمر التي هي مدة عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصحيح كما ورد في ذلك. وقيل 60 سنة وقيل 65 sanatan. Melanjuti kajian kita dalam kitab Sabilul Ikhtikar, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan wa qad khatara lana, dan sungguh telah terlintas dalam benak kami wad'u hadat ta'lifi, di dalam penyusunan kitab ini min muddatin, sejak lama. Semenjak lama Sahibur Ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ingin menyusun kitab ini, namun karena ada beberapa kepentingan beliau sehingga kitab penyusunan ini tertunda. Tsumma khatara lana ta'khiruhu, kemudian
dalam perlintasan benak kami ini untuk menundanya ila antam diyat tsalitsatu wasituna final umri, ketundanya sampai usia memasuki umur melewati 63 daripada umur beliau. Jadi kalau yang saya dengar dari Al-Habib Abdullah bin Husain Asy-Syam'i Al-Attas, kalau dari umur 50 tahun sudah terbetis ingin menyusun kitab ini, tertundanya sampai umur beliau 63 tahun. Bila kita korelasikan 63 ini kan umur yang Allah tetapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut kaul yang sahih. Menurut pendapat yang paling sahih dari beberapa riwayat tentang umurnya Nabi kita 63. Nah sekarang kalau dari umur beliau, pengarang kitab ini Sabilul Iddikar Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dari umur 50 tahun ketundanya sampai 63 tahun, berarti 13 tahun tertunda penulisan kitab ini. Lama enggak? Lama. Artinya apa? Enggak sembarangan kalau ulama itu menulis kitab penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan pengilhaman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang penulis, seorang penyusun, apalagi menyusun kitab semacam ini, itu didasari ilham dari Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena didasari kepuleran, bukan. Makanya berangkat dari keikhlasan dalam penyusunan itu banyak karyanya dibaca, bukan hanya di Yaman, negeri asal beliau lahir, tapi di seluruh pelosok penjuru dunia. Parameternya kalau kita sebut nama Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pasti orang kenal. Padahal beliau dalam keadaan tunanetra, tapi bisa menulis. Coba bayangkan, ini satu ma'ziyah, satu keistimewaan, satu kelebihan yang memang tidak diberikan oleh Allah kepada semua hamba. Berarti pilihan. Sosok sealim beliau, sehebat beliau saja dalam penulisan kitab ini tertundanya begitu lama. Ya. Bagaimana dengan kita yang awam? Kira-kira kalau disuruh nulis buku nih, mungkin sih rapi dalam waktu cepat, tapi orang nggak tahu siapa kita, orang nggak kenal siapa kita. Bila orang nggak kenal siapa kita, kira-kira tulisannya bisa dibaca nggak? Enggak. Kalau orang tahu nama seseorang lalu membuat satu karya, pasti dibaca tulisannya. Ya. Nah, jadi dalam kitab ini bukan kitab sembarangan. Ini menunjukkan betapa manfaat bagusnya kitab ini bila kita telaah secara mendalam. Karena penyusunannya pun nggak mudah, penyusunnya pun nggak sembarangan. Jadi 63 tahun sampai umur beliau memasuki 63 tahun, kitab ini belum dapat diselesaikan. Ya, ini termasuk bagian daripada biografi beliau. Kita biar paham, biar tahu, karena salah satu yang dianjurkan oleh agama mengenal para ulama-ulama, para kekasih-kekasih Allah. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Ibu suka baca Ratib Haddad?
kebaca ratib? Kan ratib itu ada dua ya, umumnya. Ada juga ratib yang lain seperti al-Aidrus. Tapi yang orang awam tahu tuh ratib ada dua, ratib Al-Attas yang ditulis oleh Al-Habib Abdurrahman bin Umar Al-Attas. Ada lagi yang kedua Ratibul Haddad yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Nah, ini yang kita baca karyanya. 63 tahun, melewati umur 63 tahun, yaitu alati wa muddatu umurihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala sahih, yang sesuai 63 tahun itu dengan masa umurnya Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Kama warada fi dzalika, sebagaimana telah datang keterangannya. Jadi ada beberapa hadis yang menunjukkan kalau umur Nabi kita itu 63 tahun. Ini yang dipilih oleh para ahli ilmu. Menurut jalur periwayatan hadisnya lebih sahih. Tapi jangan salah, yang namanya pendapat ya kan bermacam-macam. Waqila, ada pendapat lain berbicara umur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam situna sanatan. Ada yang mengatakan umur Nabi kita itu 60 tahun. Waqila, ada pendapat pula khamsa wasituna sanatan, umurnya 65 tahun. Jadi ada yang mengatakan 60 tahun, ada yang mengatakan 63 tahun, ada yang mengatakan 65 tahun. Yang jelas di bawah 60. Di atas 60. Tidak di bawah 60. Itu umur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pendapat dari tiga pendapat yang sahih ini, dari tiga pendapat yang ada ini, yang sahih menurut ulama-ulama kita dan ulama-ulama dunia, itu yang dipilih umur Nabi kita 63 tahun. Jadi kalau ada yang mengatakan 60 tahun, jangan disalahkan. Ada pendapat. Ada yang mengatakan 65 tahun, jangan disalahkan, ada pendapat. Tetapi di antara pendapat itu ada yang paling sahih, yaitu 63 tahun. Waqad madat hadhil muddatu minas sinina, dan telah lewat batasan masa usia ini beberapa tahun. Jadi bukan 63, sampai beberapa tahun ke depan. Wahia, yaitu al-an, ya, usia kami sekarang ini fi sabi'ati wasittin, itu saat umur 67 tahun baru beliau tulis buku ini. Ya, baru bisa diselesaikan penyusunan kitab ini. Itu apa hubungannya kok sampai pengarang menceritakan bagaimana pengalaman beliau dalam menulis kitab ini? Nah, apa yang telah disebutkan tentunya ada korelasinya dengan pembicaraan umur dalam kitab ini. Karena kan kitab ini tidak lain ya, yang dibicarakan tuh hampir 70% umur. Sebab nanti dalam pembahasan kitab ini terbagi umur kita menjadi 5. Umur yang pertama, umur yang kedua, umur ketiga, sampai ke-5. Ya. Sampai umur kita yang ke-5. Sama kayak prase kehidupan kita kan 5. Ya. Terminal bahasanya ada berapa? 5. Rasa yang pertama sebelum kita Allah tempatkan di dunia, alam rahim, bahwa kita nggak bisa menafikan, kita nggak bisa bohong bahwa kita pernah ada di rahimnya emak-emak.
Sehebat apapun orang laki, sehebat apapun bapak, masih kalah hebatnya sama emak-emak. Nggak bisa kita nafikan. Apa hebatnya? Nih kita orang laki nih pernah ada di perut mereka. Dengar, makanya jangan macem-macem. Nah, kalau macem-macem jitak aja bu. Gitu. Kalau mau macem-macem, keplak aja palanya. Kalau keplak nggak? Keplak aja belagu-lagu. Ingat nggak ente pernah di rahim aneh? Nah. Ingat nggak kamu pernah ada di rahim saya? Cuman jangan sombong juga. Mentang-mentang dikasih kelebihan. Pernah mampir di rahimnya orang perempuan, orang laki. Ya. Tapi kaum Hawa, ibu-ibu nih, pernah nggak mampir ke rahimnya orang laki? Pernah nggak? Nggak pernah. Orang-orang laki nggak punya rahim. Kalau orang laki punya rahim pasti. Sekarang kalau orang laki hamil, ibu hamil, bagaimana? Apa nggak jadi kalau banyak tuh anak? Ngurusin dua aja repot. Kalau bapak ngelahirin, ibu ngelahirin, kayaknya aneh gitu. Waqad madat asyhurun minha, bahkan lebih beberapa bulan. Ya, jadi penyusunan kitab ini nggak tepat pada umur beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad 67 tahun, tapi 67 tahun beberapa bulan. Ya. Yang penting adalah fanas'alullaha khaira dzalika wa barakatahu wa husna khatamihi wa na'udzu billahi min syarrihi wa fitnatihi wa su'i awaqibihi fa innahu khairu mas'ulin wa akramu ma'mulin. Karena itu fanas'alullaha, kita mohon kepada Allah khaira dzalika, sebaik-baik umur. Amin. Ya, kita mohon kepada Allah biar kita nih ada umur, Allah berikan umur yang terbaik. Wa barakatahu, dan ada keberkahan yang Allah berikan pada umur kita. Mana umur yang berkah? Mana umur yang diberkahkan oleh Allah? Umur yang diberkahkan oleh Allah itu pertama, ketika Allah berikan umur panjang. Umur ini diisi dengan hal-hal yang maslahat. Umur panjang ibadah rajin. Umur panjang silaturahim terus. Umur panjang berbuat baik jalan. Umur panjang sedekah terus. Dibandingkan umur panjang ibadah nggak mau, sholat ogah, puasa takut kurus, sedekah takut miskin, silaturahim putus. Umur panjang, tapi begitu, ibadah nggak mau, ngaji nggak mau, sholat nggak mau. Ayo bu, pilih mana? Umur panjang diisi sama ibadah dibandingkan umur panjang nggak ibadah. Enak umur panjang ibadah. Makanya kata Rasulullah SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia umurnya panjang, bagus amalnya. Amin. Mudah-mudahan umur kita panjang semua, amal kita baik, amal kita bagus. Itu namanya umur diberkahi. Satu lagi, rezeki lancar. Enak nggak? Umur panjang, amal bagus, rezeki lancar. Wah, enak panjang. Oh nikmat. Supaya Ijang nambahin, apalagi istri cakep katanya.
Apalagi itu guyon, ini mah guyon. Bagi suami ganteng betah di rumah, enak nggak kira-kira? Enak ya? Iya. Emang apa betah di rumah? Orang kagak kerja. Coba kalau kerja nggak di rumah. Wa husna khitamihi, wa husna khitamihi, dan bagus penghabisannya saat finish, sampai umur kita pada apa yang telah Allah tetapkan, berakhir dengan baik, finishnya dengan kebaikan, insya mudah-mudahan ya. Di akhir umur kita lagi ngaji, di umur akhir kita lagi ibadah, enak gak kira-kira? Harapan kita bukan? Nah, nih makanya salah satunya ini dikatakan husnul khatimah. Pingin nggak? Mau tidak? Nah, kalau mau, Pak Ijang bilang mau banget, gampang. Setiap habis sholat isya, lazimkan. Ini yang diamalkan oleh imam kita, Fadilatul Syekh Al-Alimul Allamah Muhammad Idris Asy-Syafi'i, atau yang dikenal Imam Syafi'i. Beliau selepas sholat isya selalu membaca, selalu mengamalkan apa yang beliau baca. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah li khamsatun utfi biha naral jahimil hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Beliau bertawasul sama 5 orang yang minta jaminan Allah dari 5 orang ini akan keselamatannya, sehingga beliau memohon wafat dalam keadaan husnul khatimah. Baca setiap sholat isya, ya, setiap habis sholat isya. Itu dalam beberapa tempat itu habis doa tuh sebelum sebelum doa kuntet bahasanya ya, itu dibaca sama-sama tuh semua tuh. Ke daerah Bogor, daerah sini ada Pondok Pinang, Kebayoran, sebelum salam-salaman baca sama-sama, insya Allah husnul khatimah. Wa na'udzu billahi min syarrihi, dan kami berlindung kepada Allah dari buruknya umur, wa fitnatihi, dan fitnah umur, cobaan-cobaan yang buruk, wa su'i awaqibihi, dan buruk kesudahannya. Jangan sampai akhir umur kita dalam keadaan maksiat. Jangan sampai akhir umur kita dalam keadaan zalim. Jangan sampai akhir umur kita dalam keadaan toleh, bukan soleh tapi toleh, ya, kebalikan dari soleh, jahat. Fa innahu khairu mas'ulin, karena sesungguhnya Allah adalah zat sebaik-baik yang diminta, wa akramu ma'mulin, dan zat semulia-mulia, ya, yang mengabulkan cita-cita. Wa nas'aluhu subhanahu, dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa nabtahilu ilaihi, dan berharap kepadanya, ayyuhina, agar supaya Allah menghidupkan kita, maka natil hayatu, selama kita hidup ini, khairan lana, selama kita hidup menjadi kebaikan buat kita. Sepanjang hayat kehidupan kita bisa berbuat baik. Wa tawaffana, dan semoga Allah mewafatkan kita, maka natil wafatu, selagi kita wafat, khairan lana, adalah yang terbaik buat kita.
Allahumma la tuqaddimna li'adzabin. Ya Allah, janganlah Engkau mempercepat kami untuk diazab, untuk disiksa. Wala tuakhirna li fitnatin, dan janganlah Engkau ya Allah menunda kami untuk segala fitnah, cobaan, ujian yang berat. Allahumma inna nas'aluka khairal hayati wa khairal wafati. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu akan kebaikan hidup dan kebaikan saat wafat. Wa khairu ma baina dzalik, dan akan kebaikan di antara keduanya. Hidup menjadi baik, saat wafat pun menjadi baik. Wa na'udzubika, dan kita berlindung kepada Allah min syarril hayati, dari jeleknya kehidupan, wa syarril wafati, jeleknya kematian atau jeleknya saat kewafatan, wa syarri ma baina dzalik, dan kami berlindung padamu ya Allah kejahatan di antara keduanya. Ahyina, hidupkanlah kami ya Allah, hayatas su'adai, akan kehidupannya para su'ada, ya, layaknya kehidupan orang-orang yang bahagia. Su'ada tuh, kalau suhada pahlawan Islam, orang yang gugur di medan perang, kalau dibaca ha, ini kan ain. Su'ada, orang-orang yang bahagia. Siapa orang-orang yang bahagia? Hayata man tuhibbu baqa'ahu, yaitu kehidupan orang yang engkau cintai, baqa'ahu, keberadaannya. Wa tawaffana wafata syuhada, dan wafatkanlah kami akan wafatnya seperti wafatnya para pejuang-pejuang Islam. Wafata man tuhibbu liqa'aha, ya, sebagai wafat orang yang engkau cintai, liqa'ahu, untuk menjumpainya. Waqtim lana bihusna wal ihsan, tutuplah umur kami dengan kebaikan dan kebajikan. Fi lutfin wa afiyatin, dalam kelembutan dan keafiatan. Wa ahbabina wa muhibbina, juga untuk kekasih-kekasih kami dan orang-orang yang mencintai kami. Wa auliyaina fika, dan kekasih-kekasih kami pada zatmu. Wal muslimina, dan orang-orang muslim. Ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Amin. Ya mujibas, amin itu maknanya ya mujibas sailin, ya. Amin maknanya ya mujibas sailin, perkenankanlah wahai zat yang maha memperkenankan. Wasmu hadzal mu'allafi, dan nama karya ini, nama susunan kitab ini, judulnya Sabilul Iddikan. Apa artinya Sabilul Iddikan? Petunjuk atau jalan, ya, penyadaran, wal i'tibari, dan jalan perenungan, bima yamurru bil insan, mengenai berbagai kondisi manusia yang akan dialaminya. Wa yaqtadiyalahu minal a'mar, dan kitab ini akan membahas tentang kepastian takdir bagi manusia, minal a'mari, daripada umur-umurnya. Nas'alullahu lana ta'ala umuman naf'a bihi, kita mohon kepada Allah Ta'ala akan meratanya manfaat kitab ini. Semoga kitab ini merata manfaatnya, bukan seorang dua orang saja yang dapat, tapi semua, baik yang hadir di sini maupun yang belum hadir, akan mendapatkan kecipratan manfaat kitab ini. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karim, dan semoga Allah menjadikan kitab ini khalisan,
ikhlas liwajihil karim, karena zatnya yang maha pemurah. Wa muqarriban min ridaihi, dan dapat mendekatkan dari ridhonya. Wa majawaratihi, dan dapat merapatkan ridho itu fi jannat dan merapatnya kepada fi jannat naim, di dalam surganya yang penuh kenikmatan. Bifadlihi wa rahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmatnya. Wajudihi wa karamihi, dan dengan kemurahannya serta kemuliaannya. Innahul jawarul karim, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha derma lagi maha pemurah. Al-barrur rahim, maha bakti lagi maha penyayang. Wa hadza awanus syuru'i, dan pendahuluan ini merupakan pembukaan fil maksudi minal kitab, ya, untuk mengetahui tujuan daripada uraian-uraian dalam kitab ini. Wallahul muyassiru wal mu'inu, semoga Allah memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita di dalam memahami dan mempelajari kitab ini. Wal hadi ilal haqqi wassawab, dan memberikan petunjuk kepada jalan yang benar dan lurus. Wa ma taufiqi illa billah, dan tiada pertolongan diriku melainkan pertolongan itu datangnya hanya dari Allah. Tawakkaltu wa ilaihi unib, hanya kepadanya aku berserah diri dan hanya kepadanya aku kembali. Wa huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab, dialah Tuhanku yang tidak Tuhan wajib disembah dengan sebaik-baiknya melainkan Dia. Tawakkaltu, aku berserah diri, wa ilaihi matab, dan hanya kepadanya, ya, tempat untuk bertobat. Wa'lam anna nadharna fi jumlatil a'mari, ketahuilah sesungguhnya menurut hemat kami dalam pembagian umur manusia, allati tamuru ala bani adama, umur yang akan dilewati oleh semua manusia, wa yamurru alaiha fawajadnaha turja'u ila khamsatin, bahwa nanti setiap kita nih akan melalui proses 5 umur yang akan kita jalankan. Kita semua akan mengalami 5 prase umur ini. Fawajadnaha, maka kami mendapatkannya, proses kehidupan umur manusia itu turja'u ila khamsatin, dibagi menjadi 5 bagian, 5 prase. Likulli wahidin minha ajalun, dan bagi tiap-tiap satu prase daripada 5 prase itu ajal, ada batasan usia. Ya, saya ulang bahwa umur manusia terbagi menjadi 5. Tiap-tiap satu dari 5 prase itu sudah ada batasan usia yang telah ditentukan. Misalnya prase pertama usianya dari berapa ke berapa, prase kedua dari berapa ke berapa, nanti ada semua. Walil insani fi kulli wahidin minha atwarun, teruntuk manusia pada tiap-tiap satu prase dari 5 prase itu atwarun, terbagi lagi prase-prasenya. Yatatawwaru fiha wa yantakilu minha, perkembangan yang terjadi pada manusia itu terus tumbuh. Dari 5 prase itu pertumbuhannya nggak sama antara satu prase dengan prase yang lain. Wa yantaqilu minha, dan itu terjadi secara proses, ya, perpindahan antara satu prase ke prase lain, ada beberapa proses yang akan dilewati. Saya kasih contoh sebelum kita menyebur terlalu dalam pembahasan ini.
Nanti kalau ketika kita membaca frase yang pertama, semua manusia, frase pertama itu terhitung sejak kelahiran, keberadaannya dalam alam dunia. Ya, ingat tidak saat kita pertama kali hadir di alam dunia? Ingat ya. Apakah kita lahir saat ada di dunia mata sudah bisa melihat? Belum. Apakah saat hadir pertama kali ke alam dunia telinga sudah mendengar? Apakah saat hadir pertama kali di dunia sudah bisa tertawa? Yang ada hanya menangis. Kok menangis? Nah, nanti kita kaitkan dengan frase yang terakhir, yang kelima. Jadi awalnya sama, berakhir pun dengan hal yang sama. Ayo, ntar saat frase mendekati kematian, awalnya nggak melihat, saat kematian pun kita nggak akan melihat. Siapa yang bisa melihat datangnya kematian? Nggak ada. Bagaimana bisa mau melihat kematian, apalagi melihat malaikat mencabut kematian roh? Bagaimana bisa kuat? Lihat setan aja kabur, lihat iblis kabur, lihat pocong kabur nggak? Kalau melihat malaikat maut, hah? Mau kabur kemana? Kabur nggak kabur? Dicomot katanya. Nggak bisa ngindar. Tuh. Pertama hadir, telinga enggak mendengar. Mendekati kematian, siapapun yang berkata, siapapun yang berbicara, nggak akan mendengar. Gejala-gejalanya sudah ada. Sudah. Dulu radius kilometer orang bicara, oh telinga nangkep. Deket-deket kematian mulai itu bolot. Mulai bolot. Istrinya manggil-manggil, Pak, beliin garam ngapa? Nggak dengar. Kenapa nggak dengar? Karena disuruh. Emang kagak dengar. Tuh tanda. Jadi ntar frase awal, frase akhir itu kembali tuh bertemu tuh. Saat bayi sudah ada gigi? Sudah ada belum? Nah, mau mati pun kembali seperti bayi. Sikapnya seperti bayi, seperti anak kecil mau meninggal. Itu frase terakhir tuh sebelum tercabutnya nyawa, terpisah dari jasad. Perilakunya pun kembali seperti anak kecil. Ya. Masih kecil suka merengek, ntar udah tua. Udah tua? Merengek enggak? Merengek enggak? Hah? Suami ibu merengek enggak sama ibu? Sudah merengek belum? Nah, kalau belum merengek berarti umurnya masih panjang. Dia jangan merengek. Kalau sudah merengek, kayak anak kecil sikapnya itu kan anak kecil kalau minta sesuatu merengek atau merengek enggak? Nah, itu mendekati kematian tuh. Istri gitu juga Pak, kalau sudah awalnya nggak pernah merengek, udah kok ini jadi sering merengek, awas tanda. Nah, bilangin jangan sering merengek mah, ngapa? Ajal udah deket. Merengek, minta beli baju baru, biar dibeliin, ya tanda. Gigi mulai tanggal. Satu.
Saya nggak percaya kalau ada orang sampai tua giginya utuh. Atas bawah nggak percaya. Nggak percaya. Satu pasti ada yang tanggal. Entah yang atas, entah yang bawah. Tanda kembali seperti awal. Awalnya gigi nggak ada, berakhir giginya masih utuh gigi. Siapa juga bisa. Ya, sekarang udah hebat. Sekarang udah maju. Gigi ompong di depan 2. Kelihatan kalau nyinyir jelek. Ya. Kalau punya duit, dia pasang gigi palsu 2 di depan. Kalau nggak punya duit, udah nerima nasib aja. Biar kata jelek juga. Hah? Terima nasib aja. Ya, cuman kalau lagi nyengir, ya boyak ditutup. Kalau nggak biar nggak malu. Ada itu. Makanya kalau yang depannya tanggal tuh 2 apa 1, pasti kalau ketahui ini takut. Karena kalau itu pun jelek. Melihatnya juga ngeri ya. Melihatnya juga ngeri. Nggak apa-apa tambal. Boleh. Tambal gigi emas kalau yang kayaan. Kalau yang banyak duitan pakai gigi emas. Kayak orang-orang Jawa tuh. Tetangga saya ada yang masang pakai giginya gigi emas. Meninggal dunia susah dicabut. Dibawa mati. Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Kata siapa? Kan bukan kata saya kan? Kata saya boleh. Boleh, kata siapa nggak boleh? Boleh. Kalau seandainya nyopotin sampai menyiksa mayit, haram. Wah, lumayan nih 5 gram. Copotin kagak bisa. Diambil gerinda, dibodot tuh gigi. Mulutnya digerinda tuh mayit, nggak nyakitin. Mayit digerinda cuma gara-gara 5 gram gigi. Gara-gara gigi. Kalau nggak pakai ituan tuh, pahat diketok. Orang udah meninggal gigi. Mau mati nggak apa-apa. Boleh, nggak dosa. Ya. Ntar kalau mikir gitu tuh, kalau gitu yang biasa aja dah. Ya, daripada ntar pakai gigi emas. Baik, kita lanjut. Wa ahwalun tahulu alaihi, dan juga kondisinya akan berbeda-beda, berpindah-pindah antara kondisi yang satu dengan kondisi yang lain. Dari nggak punya menjadi punya, dari nggak ada menjadi ada, nggak kembali nggak ada. Walinasi fi dzalika ikhtilafun, dan teruntuk manusia dalam kondisi ini ikhtilafun, pun akan mengalami kondisi yang berbeda-beda. Wa tawafiqun wa tabayunun, saling bersesuaian satu sama lain, saling berbandingan dengan satu sama lain, tidak ada yang sama. Kita masuk pada umur yang pertama. Dan penyimpanan rohi pada punggungnya Nabi Adam akan lahirnya anak keturunan yang ada minhum, ada yang bahagia di antara mereka, wal asya'a, dan ada yang celaka di antara mereka. Materi yang pertama dalam penciptaan manusia. Walam tazal tantakilu min sulbil ila rahim, maka senantiasa akan berpindah-pindah dari tulang sulbi yang lain, ya, ke tulang sulbi
pun yang kamu rahim yang lain. Wa min rahimin ila sulbin, dan perpindahan dari rahim ke tulang sulbi. Ila an kharaja kullu wahidin minhum min abihi wa ummihi, yang hasil perkawinan di antara tiap-tiap satu di antara mereka min abihi wa ummihi, yang berasal dari ayahnya dan dari ibunya. Wal umuru tsani min hini khurujil insan min bani abawaihi ila dunya, dan perasa yang kedua terhitung semenjak lahirnya manusia, ada keberadaannya di tengah dua orang tuanya ke alam dunia, dari bapak dan ibunya. Bila waktu mati, sampai waktu kematiannya. Wa furujihi minad dunya, dan sampai keluarnya, perginya ya daripada kehidupan dunia. Ini menurut pembagiannya. Wal umuru tsalits min hini khurujil insan minad dunya bil maut, dan umur yang ketiga terhitung semenjak hadirnya manusia ke alam dunia sampai mati, sampai usia kematiannya. Ila an yab'atsahullahu bi fadli naf'i fisur, sampai nanti Allah akan membangkitkan manusia itu bin naf'i fisur, ya, dengan meniup sangkakala pada bentuk yang pertama. Wa tilkal muddatul burus, dan saat itu masanya berada pada alam barzakh, tidur. Nanti ketika ditiup sangkakala yang pertama dibangkitkan oleh Allah, ya, sampai nanti yang kedua. Wal umrul rabi' min hini khurujil insan min qabrihi, frase yang keempat terhitung semenjak manusia keluar dari alam kubur dibangkitkan oleh Allah. Au min haitsu sya'allahu bi naf'i fisur, atau pada saat Allah menghendaki peniupan sangkakala berikutnya. Untuk apa? Liyaumil ba'tsi wan nusyur, untuk memulai pembangkitan dan pengumpulan. Nah, ini yang dimaksud nanti peniupan sangkakala yang kedua. Sangkakala yang pertama kiamat, tanda kiamat tiba datang, semua manusia dalam keadaan mati. Nanti pada saat itu Allah tiupkan lagi sangkakala yang kedua, di mana manusia dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyaumil ba'tsi wan nusyur ila hasri, oleh Allah manusia pada mati. Wal wuqufi baina yadayhi bil wajhi wal hisab, sampai nanti proses manusia mengalami satu pertanggungjawaban hidup, diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada di hadapan Allah, dipersaksikan Allah timbangan amalnya, mana banyak mana baik, ya, mana banyakkan baik dan buruknya. Wal hisab, dan penghisaban. Wal mururi ala sirat, sampai nanti manusia melintasi sirat, melintasi jembatan sirat. Wa akhil kita, sampai nanti diambilkan catatan hidupnya oleh Allah. Allah ambilkan catatan hidup kita, nanti disuruh dibaca tuh sama kita. Apa bahasanya kalau kita ila ghairi dzalika min mauqifil qiyamati wal ahwaliha, ya, hal-hal yang lainnya pun berbagai tempat-tempat di mana pada hari kiamat dan kondisi manusia masing-masing saat itu. Wasyadaiduha wa kesulitan-kesulitan yang akan dihadapinya, wa ahwaliha, dan ya ahwal itu kehuru-hara yang akan dialami oleh kita nanti di yaumil qiyamah. Bagaimana nasib kita nanti setelah dunia, ya. Summa wal umrul khamis wallahu a'lam
bisawab. Sampai sini karena waktu Isya sudah masuk. Intinya gini, dari 4 pembahasan umur yang sudah secara kerangkanya sudah disampaikan. Jangan takut, kita sebagai orang muslim nggak perlu takut menghadapi kehidupan selanjutnya, tetapi berusahalah pada sisa umur yang ada untuk melakukan satu kebaikan dan kebaikan. Mengapa? Karena kebaikan inilah yang akan menjadi kawan setia kita. Karena kebaikan inilah yang setia menemani kita di alam kubur sampai proses dibangkitkannya kita. Itu kebaikan yang kita tanam di dunia menjadi lampu di alam kubur. Kebaikan yang kita tanam di alam dunia menjadi selimut saat kedinginannya kita di alam kubur. Bayangkan. Wallahu a'lam bissawab. Sampai sini wa ahwaluhum wal umrul khamisu min waqti dukhulil insan fil jannah ilal abadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu